Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sabila. Saya dari kelompok 1 mata kuliah Cirian Komputer. Di sini saya akan menjelaskan pada tugas nomor 1. Baik, soalnya itu adalah bangun topologi star di mana ya terdiri dari 6 komputer yang terhubung ke dalam satu buah switch. Oke. Baik, di sini sudah ada satu switch. Lalu kita bangun ke dalam 6 buah komputer. Baik, jika sudah ada 6 buah komputer, kita rapikan supaya terlihat rapi dan enak dilihat. Jika sudah, kita hubungkan dari switch ke komputer menggunakan kabel agar terhubung. Kita hubungkan dari satu komputer ke komputer lainnya menggunakan kabel dengan satu buah switch. Begitupun sampai dengan komputer terakhir ya. Nah, jika semuanya sudah terhubung, kita tunggu sampai yang warna titik oren itu menjadi warna hijau. Dari maksudnya itu agar si komputer atau semua komputer itu terhubung atau bersifat on. Lalu kita masukkan IP konfigurasinya. Kita masukkan 192.168.10.1. Begitupun dengan selanjutnya, namun hanya berbeda di angka paling akhir. Jika yang pertama itu 1, selanjutnya adalah 2, begitupun selanjutnya. Baik, kalau sudah terhubung semua komputer menggunakan kabel dengan satu buah switch. Baik, jika semuanya sudah dimasukkan, otomatis semuanya sudah bisa terhubung dan semuanya bisa dijalankan atau sudah bersifat on. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Dwi Andana dari kelas 3 INF dengan NIM 14022400035. Kali ini saya akan menjawab soal nomor 2 dari MK jaringan komputer. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah 3 PC, 1 switch dan 1 server. Kita tambahkan dulu PC-nya 3. Satu switch dan 1 server. Lalu kita hubungkan dengan kabel strength yang berwarna hitam ini. Ini berurutan ya. Sebentar, kita berurutan di sini. Ini ke switch.
Karena di sini masih berwarna orange, kita tunggu sampai semuanya berwarna hijau. Tunggu sebentar. Nah, ini kita tinggal satu lagi yang berwarna oranye. Kita tunggu sampai semuanya berwarna hijau. Nah, jika semua sudah hijau, kita pencet server ke desktop, lalu IP configuration. Nah, kita di sini isi dengan IP address 192.168.10.1. Lalu yang subnet masknya akan otomatis terisi. Kita close, lalu kita ke PC 1 ini, kita ke desktop, IP configuration, kita isi sama ya, 1.68.10.2, enter, kita close. PC 1 desktop, IP configuration 192 10.3, enter, close. Ini desktop 192.68.10.4. Oke, jika semuanya sudah diberi IP configuration, lalu kita coba pencet server untuk mengetes apakah kita sudah saling terkoneksi apa belum ke desktop, lalu ke command prompt. Di sini kita ketik ping dan tulis IP configurationnya mau kita koneksiin ke PC yang mana. Misalnya ke PC 192.168.10.2. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil terkoneksi antara server ke PC. Coba kita P1, lalu coba kita hubungkan dengan PC 1 ke PC 3, 192.168.10.4. Nah, jika tampilan seperti ini berarti sudah terkoneksi ya. Kita coba ke PC 2, ping 192.168.10.3. Nah, jika sudah begini berarti kita sudah saling terkoneksi satu sama lain. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasya Kartika Sari Wibowo dengan NIM 140224000047 dari kelas 3A INF. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Yang pertama, kita tambahkan dulu server. Setelah itu kita tambahkan 3 buah PC. Setelah itu kita tambahkan switch di tengah-tengah antara server dan PC. Lalu kita tambahkan printer di sebelah kiri switch.
dan kita tambahkan access point di sebelah kanan switch. Lalu yang terakhir, kita tambahkan 2 buah laptop. Lalu kita rapihkan agar mudah dipahami dan terlihat rapih. Lalu kita sambungkan server dengan kabel straight ke switch. Begitu juga dengan printer, kita sambungkan dengan kabel straight ke switch. Lalu kita sambungkan switch dengan access point menggunakan kabel straight. Setelah itu kita sambungkan juga PC ke switch menggunakan kabel straight. Begitu juga dengan PC 1 dan PC 2. Setelah itu kita buka server, lalu kita ke desktop, kita buka IP configuration, kita isi dengan IP address-nya itu 192.168.10.1. Setelah itu kita pencet subnet, lalu kita pencet service ke DHCP, kita pencet on, lalu default gateway-nya kita isi sama, yaitu 192.168.10.1. Lalu start IP address-nya kita mulai dari 2 dan maksimumnya di 10. Setelah itu kita klik save, kita buka PC 0, kita ke desktop, ke IP configuration, kita klik yang DHCP agar otomatis terisi. Lalu lakukan juga di PC 1 dan PC 2, kita klik yang DHCP. Lalu kita buka access point, kita ke config, ke port 1. Di sini SSID-nya kita ganti dengan Pacano. Lalu authentication-nya kita pencet WPA-PSK dan passwordnya 123456788. Setelah itu kita close dan kita buka laptop. Lalu kita matikan dulu laptopnya, kita buang dulu portnya dan kita tambahkan port baru. Lalu kita nyalakan dulu laptopnya. Lalu kita klik laptop pertama dan kita ke desktop, lalu ke wireless dan kita isi passwordnya 123456788, kita connect in, lalu kita close, lakukan juga ke laptop yang kedua, kita matikan dulu laptopnya. Lalu kita nyalakan kembali dan kita ke desktop, ke wireless, ke connect. Setelah itu kita connect dan jangan lupa isi passwordnya 123456788. Connect.
kita close dan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazala Sulhatul Imamah. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 4. Penjelasan pemasangan kabel UTP straight through dan crossover. Kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair adalah media transmisi yang paling umum digunakan dalam jaringan komputer berbasis LAN atau Local Area Network. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Dalam praktik jaringan komputer, terdapat dua jenis kabel UTP yang paling sering digunakan, yaitu straight through dan crossover. Perbedaan utama dari kedua kabel ini terletak pada susunan warna kabel di konektor RJ45 dan fungsi penggunaannya. Yang pertama itu kabel UTP straight through, yaitu kabel jaringan yang memiliki susunan warna yang sama di kedua ujung kabel. Jenis kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda jenis. Fungsi dan penggunaan kabel straight digunakan pada kondisi berikut. Yang pertama, PC atau laptop ke switch. Yang kedua, PC atau laptop ke hub. Yang ketiga, router ke switch. Kabel ini memungkinkan pengiriman dan penerimaan data berjalan normal karena pin transmisi dan penerimaan sudah diatur oleh perangkat yang berbeda jenis. Standar warna pada kabel straight biasanya digunakan standar T568B, strip T568B itu yang paling umum, atau T58A, strip T58A. Dalam praktik jaringan, standar T58B lebih sering digunakan. Urutan warna standar T58B yang pertama putih oranye, kedua oranye, ketiga putih hijau, keempat biru, kelima putih biru, keenam hijau, ketujuh putih coklat, kedelapan coklat. Kedua ujung kabel harus memiliki urutan warna yang sama persis agar kabel dapat berfungsi dengan baik. Langkah pemasangan yang pertama, kupas jaket luar kabel UTP sepanjang kurang lebih 2-3 cm. 2. Pisahkan dan luruskan 8 kabel kecil di dalamnya. 3. Susun kabel sesuai urutan warna standar T58B. 4. Potong ujung kabel agar rata. 5. Masukkan kabel ke dalam konektor RJ45 sampai mentok. 6. Krim menggunakan tang crimping hingga konektor terkunci. 7. Lakukan langkah yang sama pada ujung kabel satunya dengan urutan warna yang sama. 8. Uji kabel menggunakan LAN tester untuk memastikan koneksi berhasil. Yang kedua, kabel UTP crossover adalah kabel jaringan yang memiliki susunan warna berbeda pada kedua ujungnya. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang sejenis. Fungsi dan penggunaan kabel crossover digunakan untuk yang pertama, PC ke PC, kedua, laptop ke laptop, 3, switch ke switch, 4, hub ke hub. Pada kabel crossover, jalur transmisi dan penerimaan data disilangkan agar kedua perangkat dapat saling berkomunikasi secara langsung. Standar warna kabel crossover menggunakan kombinasi yaitu ujung pertama T568A, ujung kedua T568B. Urutan warna T568A yang pertama putih hijau, kedua hijau, ketiga putih oranye, 4 biru, 5 putih biru, 6 oranye, 7 putih coklat, 8 coklat. Urutan warna T68B pertama putih oranye, 2 oranye, 3 putih hijau, 4 biru, 5 putih biru, 6 hijau, 7 putih coklat, dan yang ke-8 coklat. Perbedaan urutan ini menyebabkan pin 1 dan 3 serta 2 dan 6 saling bertukar atau cross sehingga data dapat terkirim dan diterima dengan benar. Langkah pemasangan yang pertama, kupas kabel UTP pada kedua ujung. 2. Susun ujung pertama dengan standar T568A lalu krim. 3. Susun ujung kedua dengan standar T568B lalu krim. 4. Pastikan kabel terpasang kuat dan rapi. 5. Uji menggunakan LAN tester untuk memastikan jalur kabel menyilang dengan benar.
Kesimpulannya, kabel UTP straight through digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda jenis, sedangkan kabel UTP crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang sejenis. Pemahaman mengenai susunan warna dan fungsi masing-masing kabel sangat penting agar jaringan dapat bekerja secara optimal dan tidak terjadi kesalahan koneksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferial Putra dengan NIM 14.022.4045. Di sini saya bertujuan untuk menjawab soal nomor 5 soal 05 dari soal UAS jaringan komputer. Langsung saja, di sini kita membutuhkan yaitu 2 server dengan 1 switch, lalu ditambah dengan 3 PC dan 3 laptop. Maaf, salah, ini PC. Nah, ini laptop. 3 laptop. Lalu untuk server pertama kita namakan server guru VLAN 10. Nah, untuk server kedua kita namakan server siswa 20 VLAN 20. Sorry, admin. Setelahnya kita beri yaitu IP configuration. Untuk server group VLAN 10 kita beri IP itu yaitu 192.168.10.1 dengan default gateway yang sama yaitu 192.168.10.1. Sama juga dengan si DNS servernya yaitu 192.168.20.1. Nah, selanjutnya kita di sini mengaktifkan yang namanya DHCP, yaitu untuk mengkonfigurasi si PC ini. Lanjut kita kasih yang namanya IP address maksudnya default gateway. Nah, gini ininya 10. Jangan lupa di on-in ya. Sama dengan server siswa, cuma bedanya yang tadi itu 192.168.10, kalau untuk siswa yaitu 192.168.20 dengan default gateway yang sama. Lalu kita ke service untuk mengaktifkan DHCP. Kita kasih IP, jangan lupa di save, tadi saya lupa save nih. Nah, gitu. Oke. Nah, setelah itu kita kasih yang namanya wiring atau kabel. Jadi dari Ethernet 01 sampai Ethernet 4 itu untuk server guru dan PC guru. Nah, untuk si siswa ini di Ethernet 5 sampai 8. Nah, setelah kita sudah sambungkan semua dari si PC dan laptop ini, kita menuju ke yang namanya
itu switch kita ke config. Ke config ini kita buat VLAN database untuk si PC dan si laptop ini. Nah, untuk server guru, VLAN number-nya itu 10, kita kasih nama guru. Nah, untuk yang siswa kita kasih number 20 dan nama VLAN-nya ini yaitu siswa. Nah, lanjut ke interface. Nah, di interface ini kita setting dari pas Ethernet 1 yaitu kita kasih VLAN nomor 10. Nomor pas internet 02 juga kita kasih nomor 10, lanjut sampai pas internet 04. Nah, untuk pas internet 05 yaitu untuk server siswa, kita kasih VLAN nomor 2 dan pas sampai pas internet 8 itu kita kasih VLAN nomor 2. Oke. Setelah itu kita menuju ke si PC ini untuk kita kasih IP configuration, kita ke DHCP, kita requesting, ditunggu dulu. Nah, ini sukses. Kayak gini. DHCP request successful. Lanjut ke selanjutnya sampai ke PC nomor 2. PC nomor 3, sorry. Seperti ini. Request, DHCP request successful. Oke. Sama juga untuk laptop juga seperti itu. IP configuration, DHCP, requesting, sukses. Lanjut sama juga kayak sebelumnya, IP configuration, IP address-nya requesting, DHCP request successful. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cihuy.